Teknologi sering kita pahami sebagai sesuatu yang netral, sekedar alat. Mau dia digunakan untuk kebaikan ataupun keburukan, itu tergantung manusianya. Tapi kalau kita berhenti sejenak dan melihat kembali sejarah manusia, anggapan ini sebenarnya akan runtuh. Karena sedari awal, teknologi itu tidak pernah berdiri di dalam ruang hampa atau ruang yang kosong. Ia selalu hadir, berkembang, dan digunakan dalam corak masyarakat tertentu. Sehingga dari situ kita akan melihat bahwa teknologi itu selalu membawa relasi kuasa di dalamnya. Nah, mari kita mulai dari awal. Dalam masyarakat komunal primitif, teknologi itu lahir sebagai perpanjangan dari tubuh manusia. Jadi alat batu, api, tombak, mata panah, dan pengetahuan berburu itu bukan milik individu, melainkan milik bersama. Nah, di dalamnya tidak ada kepemilikan privat atas alat produksi tentunya. Dan tentu tidak ada kelas yang memonopoli pengetahuan. Nah, teknologi di sini berfungsi untuk bertahan hidup secara kolektif. Ia memperpendek kerja, meningkatkan peluang hidup, kemudian tentu memperkuat solidaritas sosial. Nah, pengetahuan pun diwariskan secara langsung melalui praktik bersama, bukan disimpan sebagai hak eksklusif. Nah, pada tahap ini, teknologi hampir sepenuhnya bersifat emansipatif. Bukan karena teknologinya baik ya, tapi karena relasi sosialnya memang egaliter. Nah, perubahan besar kemudian terjadi ketika manusia mulai menetap dan mengenal pertanian. Nah, di sini teknologi pertanian seperti bajak, kemudian cangkul, dan teknologi pertanian sederhana lainnya, itu memungkinkan produksi surplus atau kelebihan. Dan disinilah sejarah berbelok. Karena surplus itu membuka kemungkinan pembagian kerja yang lebih kompleks. Tapi juga di satu sisi, membuka jalan bagi lahirnya kelas penguasa. Nah, teknologi tidak lagi sepenuhnya berada dalam genggaman kolektif. Jadi pengetahuan mulai dilembagakan, akses terhadap teknologi dan pengelolaan surplus dikuasai oleh kelompok tertentu, entah dia bangsawan, negara-negara awal, atau ya otoritas religius. Nah, di titik ini, teknologi kemudian menunjukkan dua wajahnya. Di satu sisi, ia meningkatkan produktivitas dan menopang peradaban, tapi di sisi lain, ia memperkuat hierarki, kerja paksa, dan penindasan. Lalu kita masuk ke masyarakat perbudakan dan feodalisme. Nah, di sini semakin jelas bahwa teknologi itu digunakan sebagai alat dominasi. Jadi teknologi militer, alat produksi pertanian, hingga sistem administrasi itu dipakai untuk mengontrol tenaga kerja. Nah, pengetahuan teknis tidak lagi bebas, tapi menjadi rahasia kelas penguasa. Sehingga pekerja itu tidak menguasai alat produksinya sendiri. Mereka tunduk pada sistem yang memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan kekuasaan. Namun bahkan di sini, teknologi itu tetap mengandung potensi emansipatif. Jadi setiap peningkatan produktivitas sesungguhnya ya bisa membuka kemungkinan kerja yang lebih ringan. Manusia nggak harus lagi bekerja semakin keras. Hanya saja potensi emansipasi itu tidak pernah diwujudkan karena relasi sosial yang timpang. Lalu datanglah kapitalisme membawa perubahan yang sangat radikal. Lahirlah mesin uap, pabrik, dan sistem produksi massal merevolusi cara manusia bekerja. Sehingga teknologi tidak lagi sekadar alat bantu, tapi menjadi pusat dari proses produksi itu sendiri. Nah, di sini Marx menunjukkan bahwa kapitalisme, masalahnya itu bukan mesin, melainkan kepemilikan atas mesin itu sendiri. Karena teknologi memungkinkan produksi itu melimpah, tapi justru pekerja kita itu semakin terasing dari hasil kerjanya. Jam kerja memanjang, disiplin waktu diperketat, dan hidup manusia diatur oleh ritme mesin. Jadi teknologi yang seharusnya membebaskan manusia dari kerja berat, justru dipakai untuk mengekstraksi nilai lebih. Disinilah Marx dalam salah satu karyanya berjudul Grand Race memperkenalkan satu konsep penting, yaitu general intellect atau intelektual umum. Di sini, Marx melihat bahwa pengetahuan sosial umat manusia seperti sains, teknik, dan pengalaman kolektif
itu semakin tertanam di dalam mesin dan sistem produksi. Hingga pada akhirnya yang bekerja keras itu bukan lagi otot pekerja, tapi pengetahuan sosial yang terobjektifikasi. Nah, pengetahuan ini dihasilkan secara sosial, lintas generasi tetapi dimiliki secara privat. Intelektual umum kemudian tampil sebagai kekuatan asing yang mengontrol umat manusia, bukan membebaskannya. Namun Marx juga tentu melihat satu paradoks besar. Jika produksi bertumpu pada pengetahuan sosial, maka kerja langsung manusia sebenarnya tidak lagi harus menjadi pusat kehidupan. Karena secara material, pembebasan waktu manusia menjadi mungkin. Tapi masalahnya, potensi ini dibelenggu oleh kapitalisme. Nah, lalu hari ini kita hidup dalam apa yang kita sebut kapitalisme digital atau perkembangan paling mutakhir dari evolusi kapitalisme, di mana algoritma, platform, dan kecerdasan buatan adalah bentuk paling mutakhir dari intelektual umum. Sehingga bahasa, budaya, riset ilmiah, hingga interaksi sosial manusia diserap dan dibekukan ke dalam sistem teknis. Nah, AI terlihat canggih dan netral, tapi di balik itu, ia bekerja untuk mempercepat sirkulasi kapital. Data diekstraksi, atensi dimonetisasi, dan kerja menjadi semakin tidak terlihat. Jadi teknologi hari ini menyimpan potensi luar biasa untuk mempermudah hidup manusia. Tapi selama ini ia dimonopoli oleh segelintir orang atau korporasi. Sehingga potensi emansipatif itu selalu ditekan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa teknologi itu bukan takdir, tapi ia adalah medan perjuangan. Dan teknologi selalu memuat dua sisi. Entah dia emansipatif atau eksploitatif. Dan yang mengaturnya itu bukan kecanggihannya, tapi relasi sosial yang memungkinkan dia hadir atau memungkinkan kita menggunakannya. Selama pengetahuan sosial umat manusia, yaitu general intellect tadi, tetap diprivatisasi, maka selamanya teknologi akan berdiri di atas umat manusia. Sehingga pertanyaannya bukan lagi soal apakah teknologi ini baik atau buruk, tapi kita mesti menggesernya. Kita harus menanyakan dalam corak masyarakat seperti apa teknologi ini bekerja dan untuk siapa ia dikembangkan.